teman-teman. Jadi gimana menurut kalian, apakah PSM Makassar mampu mengatasi badai cedera yang dialami saat ini? Dan apakah PSM Makassar mampu selamat dari zona degradasi? Dan apakah PSM Makassar mampu mencapai zona Champions Series di akhir musim? Halo Sobat Bola Bicot, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang BR Liga 1, di mana BR Liga 1 saat ini udah memasuki pekan ke-27. Artinya tinggal 7 pertandingan yang tersisa dan tinggal 21 poin yang bisa dimaksimalkan oleh setiap klub yang berlaga di BRI Liga 1, teman-teman. Nah, kalau kita melihat tabel klasemen sementara, kita tahu sendiri Borneo FC semakin tak terkejar di puncak klasemen setelah mengalahkan Persita Tangerang dan saat ini mengoleksi poin 63 poin, teman-teman. Ya bisa dikatakan lah atau bisa dipastikan lah Borneo FC udah pasti masuk ke zona Champions Series di akhir musim. Nah, siapa kira-kira yang akan menemani Borneo FC? Nah, tentunya untuk sementara ada Persib Bandung, ada Bali United, dan ada PSIS Semarang, teman-teman. Tapi ini masih bisa berubah, masih akan ada kejutan jika tim-tim yang ada di atas ini yang saya sebutkan tadi tidak mampu konsisten sampai akhir musim, teman-teman. Bisa saja tim-tim yang ada di bawahnya mengambil alih posisi ketiga, keempat, atau kedua, teman-teman. Jadi semuanya masih bisa terjadi karena persaingan di BR Liga 1 musim ini memang benar-benar sangat ketat kalau kita melihat di tabel klasemen. Dari papan tengah ke papan bawah juga sangat ketat. Begitupun dengan papan tengah ke papan atas juga begitu. Sangat ketat poinnya. Cuman Borneo FC yang benar-benar melaju jauh di musim ini. Dan saat ini benar-benar nyaman di puncak klasemen. Oke, kita tinggalkan dulu Borneo FC yang semakin nyaman di puncak klasemen. Nah, gimana peluang PSM Makassar selaku juara bertahan? Apakah masih punya peluang masuk ke zona Champions Series di akhir musim? Ya, kalau berbicara poin untuk saat ini ya masih punya peluang. Tapi itu sangat berat, sangat tipis karena kita tahu sendiri Persib, Bali, dan PSIS Semarang ya tentunya akan berjuang keras juga untuk mempertahankan posisinya. Apalagi PSM Makassar di 2 pertandingan kandangnya tidak mampu maksimalkan pertandingannya, teman-teman. Tidak mampu mendapatkan 3 poin penuh. Melawan Persebaya Surabaya berakhir imbang. Melawan Bali United berakhir imbang. Padahal ini kesempatan besar untuk PSM Makassar mampu mendapatkan 3 poin di kandang. Tapi nyatanya hanya mampu bermain imbang. Jadi kalau kita melihat poin PSM saat ini yaitu 34, berjarak 6 poin dari zona degradasi. Tentunya yang harus dilakukan oleh Bernardo Tapares ya menyelamatkan timnya dulu dari zona degradasi. Artinya di pertandingan besok melawan Persisolo tentunya tidak ada kata lain, pasukan dari Bernardo Tapares harus mampu mendapatkan 3 poin. Meskipun kita tahu sendiri ini sulit, ini berat karena PSM Makassar akan bermain di kandang Persisolo. Dan tentunya Persisolo juga ingin bangkit setelah mendapatkan kekalahan dari Bali United dengan skor 3-2. Jadi berat, apalagi banyak juga pemain-pemain PSM Makassar yang tidak bisa dimainkan oleh Bernardo Tapares karena adanya gangguan cedera. Badai cedera menimpa PSM Makassar. Kalau saya melihat catatan saya, ada 8 pemain yang kemungkinan besar tidak akan diturunkan oleh Bernardo Tapares besok, teman-teman. Ada Adilson Silva, ada Andi Harjito, ada Rizky Eka, ada Sepolo. Meskipun Rizky Eka dan Sepolo ya bisa dibilang 50-50. Kemungkinan besar akan ikut ke kandang Persisolo. Tapi kita nggak tahu apakah akan dimainkan atau hanya masuk ke bangku cadangan, teman-teman. Ada juga Saki Asraf yang juga cedera kemarin ketika menghadapi Persebaya Surabaya. Ada Akbar Tanjung, begitupun dengan M. Arpan. Yaakob Sayuri, ini benar-benar masalah serius yang dihadapi oleh PSM Makassar dan Bernardo Tapares. Gimana mengatasi badai cedera saat ini yang dialami oleh skuad PSM Makassar. Apalagi
kalau PSM Makassar tidak mampu memenangkan pertandingan melawan Persisolo, ya bisa saja Persisolo akan mengambil alih posisi yang ditempati oleh PSM Makassar saat ini. Karena kita tahu sendiri, Persisolo mengoleksi 32 poin, PSM Makassar mengoleksi 34 poin. Jadi kalau Persisolo mampu mengalahkan PSM Makassar, tentunya Persisolo akan mendapatkan 35 poin dan melewati poin yang dimiliki oleh PSM Makassar. Tentunya Bernardo Tavares tidak menginginkan hal itu, meskipun kita tahu ada beberapa pemain yang mengalami cedera di skuad PSM Makassar. Tentunya pemain-pemain yang lain diharapkan bisa membantu PSM Makassar untuk mendapatkan poin maksimal di kandang Persisolo besok, teman-teman. Ini harus dikerjakan oleh skuad PSM Makassar, harus tampil solid, tampil ini untuk mendapatkan 3 poin penting ini. Karena kalau tidak, jarak poin dari zona degradasi semakin dekat dengan PSM Makassar. Persita 28 poin yang saat ini berada di zona degradasi, ya berjarak 6 poin dari PSM Makassar. Sementara kalau kita melihat di papan atas, di urutan keempat ada Bali United yang mengoleksi 45 poin. Berjarak 11 poin dari PSM Makassar, lebih jauh dari 4 besar ketimbang zona degradasi. Zona degradasi berjarak 6 poin dan zona 4 besar atau zona Champions Series berjarak 11 poin, teman-teman. Jadi PSM harus memaksimalkan pertandingan besok melawan Persisolo, harus bisa mengupayakan 3 poin di sini untuk menjauh dari zona degradasi, dan setelah itu baru PSM Makassar bisa kembali fokus untuk memperjuangkan gelar yang ia raih di musim lalu atau masuk ke zona Champions Series, teman-teman. Ini berat, tapi bukan tidak mungkin pasukan dari Bernardo Tavares mampu mengatasi hal-hal sulit yang ia hadapi saat ini, yaitu adanya pemain yang cedera. Kurang beruntungnya ketika bermain di kandang, 2 pertandingan tidak mampu dimaksimalkan untuk mendapatkan 3 poin. Jadi ya harus benar-benar berjuang untuk mendapatkan 3 poin besok untuk menghindari zona degradasi. Ini 7 pertandingan tersisa di BRI Liga 1 akan menjadi menjadi pertarungan yang berat untuk PSM Makassar untuk menentukan nasibnya juga, apakah akan selamat dari zona degradasi dan apakah mampu meraih posisi dari zona Champions Series di akhir musim. Ini sangat-sangat penting untuk PSM Makassar untuk bisa menatap masa depannya di musim ini dan musim depan, karena 7 pertandingan yang menentukan tentunya untuk PSM Makassar menurut saya, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian, apakah PSM Makassar mampu mengatasi badai cedera yang dialami saat ini, dan apakah PSM Makassar mampu selamat dari zona degradasi, dan apakah PSM Makassar mampu mencapai zona Champions Series di akhir musim dan bisa memperjuangkan gelar yang ia raih di musim lalu, teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.